Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Manusia dan hobi tentu menjadi hal yang tak terpisahkan. Dalam program People and Hobbies kali ini, kami akan mengulas selebritis, selebgram, public figure, komunitas, ataupun individu yang memiliki hobi unik, lucu, dan tentu saja menginspirasi. Siapa saja mereka dan apa saja kegiatan yang dilakukannya? Temukan jawabannya hanya di People and Hobbies. Hai viewers, ketemu lagi bersama saya Wisnu Indarto, salah satu perempuan Indonesia yang memiliki hobi menggunakan kebaya kutu baru dan kain-kain tradisional. Beberapa waktu yang lalu, viewers semua sudah melihat koleksi-koleksi saya, dan hari ini saya akan mengajak viewers semua berjumpa bersama anak-anak milenial yang hobi dengan balet. Tapi keseruannya akan ada apa? Di sana saya akan memberikan edukasi penggunaan kain dan kebaya kepada mereka. Kita ikuti kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini kita melakukan kegiatan pengenalan kepada generasi muda cara menggunakan kain dan kebaya-kebaya kutu baru. Saya berharap dari kegiatan ini semakin banyak lagi generasi muda yang mau menggunakan kebaya kutu baru dan kain-kain tradisional untuk segala aktivitas. Dan terutama hari ini kita mengenalkan kepada balerina-balerinnya yang tentunya dia memiliki hobi internasional. Hobi internasional ini bisa dikolaborasikan dengan kain-kain tradisional, dan saya berharap mereka bisa menceritakan kepada dunia bahwa kain-kain tradisional Indonesia itu sangat beraneka ragam dan layak untuk ditampilkan ke dunia. Dan langkah kecil saya hari ini salah satunya untuk mendukung gerakan kebaya didaftarkan di UNESCO. Nah, viewers, sekarang saya sudah berada di studio Balet Marlupi Bogor. Kita akan melihat mereka yang sedang latihan di atas dan berkenalan dengan salah satu guru balet di Marlupi Bogor. Yuk! Hai! Nanti kita akan tutorial kain ya di atas. Oke. Saya mengarah ke milenial karena mereka adalah generasi yang akan meneruskan masa depan bangsa. Jadi sudah patut dan selayaknya kita sebagai generasi yang lebih tua untuk mengenalkan kepada generasi muda. Soalnya aku sering lihat dulu di YouTube banyak yang balet, terus bagus-bagus. Aku juga pengen gitu. I've done ballet for 5 years and I just joined it because due to interest. Jadi kalau yang sekarang saya rasakan tuh kayak jadi postur tubuh tuh jadi lebih benar, nggak terlalu bungkuk, jadi bisa lebih tegak gitu. Hai viewers, sekarang saya sudah ada di kelas balet bersama Miss Monique, dan sebelum saya mengedukasi mereka menggunakan kebaya dan kain, kita akan berkenalan terlebih dahulu bersama teacher balet Marlupi. Saya akan panggil ya, Miss Monique. Halo, ketemu di kelas balet. Miss Monique, saya sekarang sudah berada di kelas Miss Monique. Sebelum saya mengajarkan atau mengedukasi mereka dengan kain-kain tradisional, silakan Miss Monique untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Oke, saya Monica dari
Marlupi Bogor. Kita di Bogor ini dengan studio balet sudah ada sekitar hampir 25 tahun. Anak-anak yang belajar di sini mulai dari umur 3,5 tahun sampai besar. Jadi kadang-kadang ada anak-anak yang sudah kuliah, sudah selesai, pengen kembali belajar lagi, always welcome. Yes. Berarti sudah cukup lama ya Miss Monik ya? Nah Miss Monik, ini kan kita akan mengenalkan pakaian-pakaian tradisional ke anak-anak yang hobi internasional. Nah Kak Monik boleh berceritakah apa manfaat dari mereka berlatih balet? Saya selalu menekankan sama murid-murid, balet itu nggak mesti kalian jadi dancer, balerina atau teacher ballet. Tapi yang penting kemanapun kalian pergi selalu bawa kedisiplinan yang telah diajarkan di kelas balet. Karena mereka dari kecil itu kalau datang saya selalu mau mereka sudah punya satu tas sendiri yang menjadi tanggung jawab mereka. Jadi kalau les, kan anak-anak sekarang banyak dengan diantar babysitter atau apa, tapi saya tetap babysitter mendampingi bahwa tas itu adalah milik mereka. Di dalamnya harus ada sepatunya, dan kita punya buku balet untuk absen, jadi mereka harus ada di dalam tasnya, seperti itu. Jadi kalau boleh saya simpulkan, menari balet adalah belajar kedisiplinan. Disiplinnya untuk apa? Postur. Jadi kan nggak mungkin kita belajar balet posturnya nggak disiplin. Terus dari tanggung jawab seperti yang tadi aku cerita bahwa mereka itu harus belajar tanggung jawab untuk hal kecil, yaitu dari properti balet mereka. Yang mulai dari awal kan sepatunya masih kecil ya, cuman itu sepatu sama buku. Nanti makin besar ada perlengkapan yang lain, mereka mesti tahu, oh di tas balet aku setiap hari harus ada ini. Baik, Miss Monik, sekarang sebelumnya saya terima kasih sudah diperkenankan untuk hadir di kelas balet dan akan memperkenalkan kain-kain tradisional dan kebaya, khususnya kebaya Kutu Baru sebagai pakaian busana tradisional Indonesia. Nah, pandangan Miss Monik antara pakaian tradisional lalu dikolaborasikan dengan hobi internasional itu seperti apa? Saya ngelihatnya ini keren banget ya. Jadi anak-anak mencintai sesuatu yang mereka punya hobi nih, keren ya, mendunia balet itu. Tapi juga mereka belajar mencintai apa yang ada di negara kita. Nah itu bisa di-collab dengan seperti kalau kita pernah untuk pentas dengan baju-baju tradisional. Nah jadi mudah-mudahan dengan Kak Wisni datang sini, anak-anak itu nggak hanya pikir buat pentas, mungkin nanti kalau mereka ada acara seperti seminar balet, mereka bisa itu mungkin hari ini mau dicoba di kelas. Kita akan dicoba di kelas. Nah, Miss Monik, berarti kita sepakat bahwa pakaian tradisional bisa bersanding bersama hobi internasional dan siapa tahu nanti pakaian-pakaian tradisional bisa dijadikan satu busana untuk pentas balet. Mantap, setuju. Oke viewers, itulah perkenalan kita bersama Miss Monik. Dan saat ini kita akan lanjut ke acara edukasi dan pengenalan kebaya Kutu Baru dan kain bersama balerina-balerina di Marlupi, Bogor. Sejauh pengalaman saya, ketika mengedukasi sebetulnya tidak ada kesulitan. Yang menjadi kendala adalah pola pikir kita yang menganggap bahwa milenial itu tidak suka menggunakan pakaian-pakaian tradisional. Sebetulnya generasi muda, sepengetahuan saya, bukan tidak suka tetapi kurangnya pengenalan kita kepada generasi muda. Jadi saya sangat tertarik kepada generasi muda karena ternyata mereka itu suka dengan kain-kain tradisional dan dipadu-padankan dengan gayanya ya, dan gaya-gaya mereka yang modern. Nah viewers, sekarang saya sudah berada bersama balerina-balerina yang akan saya berikan edukasi tentang penggunaan kebaya Kutu Baru dan kain. Nah, apa kabar balerina-balerina? Hari ini Kak Wisni datang ke sini ingin memberikan sedikit tentang pengetahuan kain-kain batik. Ada yang sudah tahu kain batik? Sudah tahu ya. Jadi secara dunia kain batik sudah diakui oleh dunia tertanggal
2 Oktober 2008. Jadi batik itu sudah mendunia. Nah sekarang Kak Wisni ingin memberikan penjelasan gambaran tentang kain-kain batik. Secara jenis pembuatannya, kain batik itu terdiri dari 2, kain batik tulis dan kain batik cap. Kak Wisni akan memperlihatkan kepada kalian yang disebut dengan kain batik cap adalah seperti ini. Ini dibuatnya dengan menggunakan lilin, tapi di stamping. Nah ini di stamping, kalau yang jenis-jenis seperti ini di stamping. Lalu ada juga kain yang terbuat dari dicanting. Canting itu pakai cantingan. Sudah pada tahu kan juga cantingan? Nah canting itu ditulis satu-satu dan itu sangat detail sekali. Dan ini kain batik ini namanya motif parang. Ini terbuat dari tahun 1927. Kalian bisa membayangkan kan ini usianya berapa? Nah, kain batik itu semakin tua semakin memiliki nilai ekonomi tinggi. Jadi, Kak Wisni ingin memberikan cerita kepada kalian bahwa kain batik itu merupakan salah satu warisan budaya yang patut kita lestarikan. Dan kepada kalian, Kak Wisni ingin menitipkan supaya lebih mencintai kain-kain tradisional. Jadi, kalian jangan beranggapan kalau kain itu sebagai kain yang kolot atau tua, tapi kain-kain yang bisa kita gunakan sebagai fashion. Jadi balerina-balerina, saya juga berharap suatu saat bisa membawa kain-kain batik ini ke dunia karena kalian kan memiliki hobi balet. Balet itu kan tarian internasional yang sudah mendunia. Nah, semoga suatu saat kalian bisa pentas di negara luar negeri dengan menggunakan menggunakan kain-kain batik. Seru kan kalau begitu? Nah, sekarang dari jenis kainnya. Kain batik itu biasanya terbuat ke dalam 2 kategori, yaitu kain sarung dan kain panjang. Apa yang dimaksud dengan kain sarung? Kain sarung itu ujung kain dengan ujung kain disatukan, jadi dibuat lingkaran seperti ini. Nah ini adalah kain sarung. Jadi nanti jika ketemu dengan yang menjual kain, kalian udah tahu kalau kain batik ini adalah kain sarung. Nah biasanya kain-kain ini digunakan untuk padu padan dengan pakaian-pakaian tradisional juga. Tapi tidak menutup kemungkinan kalian sebagai milenial bisa menggabungkan dengan kaos, dengan kemeja, dan bisa dijadikan sebagai pakaian harian. Jadi Kak Wisni berharap kalian tidak malu untuk menggunakan dan menceritakan kepada teman-teman kalian bahwa kita punya kain-kain tradisional yang patut kita lestarikan. Setuju nggak? Oke, nah satu lagi yang kain panjang. Kalau kain panjang seperti ini. Jadi ujung dengan ujungnya tidak dijahit, hanya dijahit pinggiran seperti ini. Nah, ini kain panjang. Nah, ini biasanya kalau orang-orang tua kita zaman dulu menggunakan diwiru. Diwiru itu dilipat-lipat. Nah, itu adalah sesuai dengan pakem. Tapi jangan terlalu khawatir karena Kak Wisni sekarang sudah memulai berkreasi menggunakan kain-kain tetapi dengan hasil kreasi Kak Wisni sendiri. Jadi bergerak bebas bisa. Jadi nanti kita akan praktek bagaimana cara menggunakan kain-kain tradisional tetapi sesuai dengan zamannya sekarang. Nanti kita akan praktek. Pada penasaran? Nanti kita tunggu berikutnya ya. Lalu berdasarkan motif. Nah, motif ini di Indonesia begitu banyak, beribu-ribu banyak motif-motifnya. Tapi Kak Wisni kali ini akan memperkenalkan kepada kalian bahwa ini adalah salah satu motif kawung namanya. Motif kawung ini berasal dari Jogja. Jadi nanti kalau kalian ketemu dengan kain-kain seperti ini, tahu, itu kain motif kawung gitu ya. Lalu ini ada kain dari Cirebon. Nah, untuk anak-anak muda ini salah satu pilihan alternatif untuk kalian bisa menggunakan karena kain-kainnya sangat cerah. Setuju ya, ini cerah ya dan ini bisa dipadu-padankan dengan bermacam-macam atasan. Nah, itulah sedikit gambaran tentang kain-kain batik yang kita miliki. Kak Wisni sekarang akan berbagi cerita jenis-jenis kebaya yang kita miliki, ya. Silakan Kak Putu, taruh dulu. Nah, ini Kak Wisni ada contoh-contoh kebaya klasik. Nah, ini kebaya-kebaya klasik, boleh dipegang dulu Kak Putu. Nah, jadi di Indonesia itu berbagai macam kebaya-kebaya itu banyak jenisnya. Tapi kali ini Kak Wisni hanya membawakan 4 jenis kebaya. Jadi ini yang Kak Wisni pegang ini kebaya kutu baru. Apa yang dimaksud dengan kebaya kutu baru? Jadi kebaya kutu baru itu ada tandanya di kain flanel.
Nah ini semua bisa dilihat kan? Nah ini adalah nama Kutu Baru dan ini kebaya klasik yang kita bisa pergunakan nanti. Dan juga Kawisni juga mau menyampaikan bahwa kebaya Kutu Baru itu bisa digunakan dari mulai acara non formal sampai formal. Ya, ini kebaya Kutu Baru. Jadi sudah ingat ya, nanti jika balerina-balerina semua pergi misalnya ke mall pengen beli kebaya Kutu Baru, pasti akan ditunjukkan seperti ini. Lalu sekarang ada kebaya Kartini. Nah, ini adalah salah satu kebaya klasik Indonesia juga yang dimaksud dengan kebaya Kartini. Yang hampir sama cuttingannya dengan kebaya Kutu Baru, tapi kalau kebaya Kartini ini kerahnya itu bertemu langsung. Kalau tadi kan ada sambungan, nah itu namanya bev. Kalau ini kebaya Kartini langsung. Nah ini adalah salah satu juga kebaya klasik Indonesia. Lalu ada lagi kebaya Sunda. Nah ini adalah salah satu kebaya Sunda. Jadi kebaya Sunda itu tidak ada lehernya, tapi dibilangnya leher rebah. Nah ini tanda-tanda ada kebaya Sunda dan ini juga termasuk kebaya Baduy. Jadi kalau misalkan balerina-balerina nanti ke Baduy akan menemui orang-orang Baduy yang menggunakan cuttingan pakaian seperti ini. Jadi kalian jadi tahu ya nanti kalau ini adalah kebaya Baduy. Lalu yang keempat kebaya klasik lagi ada kebaya Encim. Nah mungkin ini salah satu kebaya yang banyak diminati terutama untuk anak-anak muda. Kenapa? Karena dia memiliki detail-detail bodirannya yang menarik dan lalu bisa dipergunakan sebagai outer. Jadi kalau misalnya tinggal pakai tank top, nah nanti balerina semua bisa menggunakan dengan tank top. Nah inilah kebaya-kebaya klasik yang bisa Kawisni perkenalkan kepada kalian. Jadi untuk kebaya-kebaya Indonesia lainnya nanti kalian bisa cari sendiri. Nah ini salah satu yang ingin Kawisni perkenalkan kepada kalian semua. Nah itu kan tadi kita berbicara tentang kebaya klasik. Sekarang Kawisni juga belajar untuk memodifikasi. Jadi kebaya-kebaya klasik Kawisni modifikasi sedemikian rupa agar anak-anak milenialnya semakin tertarik menggunakan kebaya-kebaya. Kawisni punya salah satu desain kebaya yang terbuat dari kain lurik. Nah ini salah satu kebaya yang Kawisni adaptasi dari kebaya Kutu Baru. Ini Kawisni kasih nama desainnya kebaya Pastika. Nah ini kalian bisa melihat cuttingnya. Jadi kalau yang kebaya-kebaya gini kalian tidak usah harus menggunakan kain, tapi bisa dipadukan dengan jeans, bisa rok, dengan apapun bisa ya. Seperti ini. Lalu yang kedua Kawisni buat desain dengan nama Sada Jiwa. Nah ini Sada Jiwa ada detailnya seperti ini. Menarik kan? Jadi kebaya itu nggak harus selalu dibilang kolot. Kita bisa memodifikasi sesuai perkembangan zaman. Lalu yang ketiga ada kebaya Yulastri, masih terinspirasi dari kebaya klasik. Nah Kawisni bikin detailnya di sini. Lalu ada modifikasi perpaduan antara lurik dengan jumputan. Menarik kan? Oke, lalu sekarang yang terakhir ada kebaya Malika. Ini adalah kebaya Malika yang Kawisni buat. Nah, ini terbuat dari bahan-bahan pabrik, tapi Kawisni adaptasi modelnya dari pakaian-pakaian tradisional. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa Kawisni sampaikan kepada kalian. Semoga kalian bisa mengetahui sekarang tentang kain batik dan pakaian-pakaian tradisional Indonesia. Jadi sebentar kita akan belajar menggunakan kain tradisional dengan teknik-teknik yang simpel, mudah, dan praktis. Oke?